Tiga mama memprotes petugas suku dinas perhubungan saat melakukan razia derek paksa kendaraan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan untuk parkir. Kita pernah melakukan penindakan dari Dinas Perhubungan Jakarta Pusat Tiga emak-emak melayangkan protes saat menyadari kendaraan mereka yang terparkir di bahu jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran penderekan oleh petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat. Ketiganya berusaha mempertahankan kendaraan agar tidak diderek paksa. Akibatnya sempat terjadi adu mulut dengan petugas. Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan boleh digunakan untuk parkir. Tak ingin kendaraannya diderek paksa, ketiga mama dan pemilik kendaraan lainnya memilih membayar sanksi denda di tempat sebesar Rp500.000. Razia parkir liar dilanjutkan petugas hingga ke kawasan Monas. Di lokasi ini petugas menderek paksa sejumlah kendaraan roda 4, bahkan sebuah minibus yang memiliki kartu parkir kementerian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dipicu pembubaran aksi balap liar yang meresahkan, puluhan pemuda nekat melakukan penyerangan hingga 5 orang terluka di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Aksi penyerangan terekam video amatir hingga viral. Sindikat penjualan bayi. Sambil membawa kayu dan batu, sekelompok pemotor yang diduga pelaku balap liar menyerang warga Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Akibatnya, 5 orang terluka usai dianiaya pelaku dan sebuah warung rusak. Peristiwa ini bermula saat sekelompok pelaku balap liar yang sudah sangat meresahkan berusaha dibubarkan warga. Tak terima aksinya diganggu, pelaku balap liar balik menyerang warga menggunakan benda tumpul hingga senjata tajam. Akibat kalah jumlah, warga memilih bersembunyi di dalam warung hingga penganiayaan terjadi. Tak sampai di situ, para pelaku juga menjarah isi warung lalu merusaknya. Akibat kejadian ini, 5 orang terluka akibat sabetan senjata tajam dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Petugas Dinas Perhubungan Kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan oknum juru parkir. Atas kejadian tersebut, personil Dinas Perhubungan mengalami luka di wajah dan perkaranya telah dilaporkan ke polisi. Video bentrokan antara personil Dinas Perhubungan Kota Medan dengan sejumlah pria diduga juru parkir viral di media sosial. Bentrokan berawal saat sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan penertiban parkir liar. Saat akan ditertibkan, kendaraan yang diduga menyalahi aturan, sejumlah pria diduga juru parkir berusaha menghadang petugas. Saling dorong sempat terjadi hingga akhirnya 2 personil Dishub yang melakukan penertiban dianiaya oknum jukir. Aksi pemukulan tersebut, salah seorang personil Dishub harus dirawat di Rumah Sakit Umum USU. Kasus pemukulan personil Dishub Kota Medan tersebut kini sudah dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Polda Jawa Barat menangkap 12 wanita muda yang terlibat kasus penjualan bayi. Hasil penggerebekan polisi menyelamatkan 6 bayi yang hendak dijual ke Singapura. Kasus penjualan bayi antar negara bermula dari laporan penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan, barulah polisi mengungkap kasus penjualan bayi. 12 orang wanita muda yang memiliki peran berbeda-beda turut diamankan. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini dan sudah berkoordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Saat penggerbekan, polisi turut menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya akan dijual ke Singapura.
Dan seperti apa perkembangan kasus sindikat penjualan bayi ke Singapura? Sudah ada Yuan Pangestu di Polda Jawa Barat. Ya, Yuan, selamat siang. Apakah Anda mendapatkan informasi terbaru yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat hari ini? Ya, baik Samar dan juga pemirsa, hingga saat ini ya, petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Umum Polda Jawa Barat masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus tindak pidana penjualan orang atau TPPO yang melibatkan 12 tersangka menjual bayi ini ke kawasan Singapura. Informasi terbaru dari pihak kepolisian sendiri ini ada penambahan 1 tersangka lagi yang ditangkap malam tadi ini di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, di mana peran dari 1 orang tersangka ini yang merupakan pengasuh dari bayi-bayi yang akan dikirimkan ke kawasan Singapura sendiri. Sebagai informasi sendiri, ini kepolisian dari Polda Jawa Barat juga memberikan informasi ke 6 bayi yang rencananya akan dikirimkan ke Singapura ini. 5 yang ada di yang 5 tersebut itu merupakan asal dari Kabupaten Bandung, begitu. Selamat. Baik. Terima kasih rekan Yuan melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tren joget pacu jalur yang telah mendunia malah disalahartikan oleh sejumlah pemuda di Lampung. Mereka memperayakan tren pacu jalur di atas mobil saat melintas di jalan tol. Dalam video yang beredar, seorang pemuda berdiri dan menari di atas mobil yang sedang melaju di ruas jalan tol Trans Sumatera, kilometer 58, Bakahuni, Terbanggi besar. Pemuda ini bergaya bak bocah di depan perahu kayu dengan menggunakan mobil di jalan tol. Bukannya menghibur, aksi itu justru membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Satuan PJR Ditlantas Polda Lampung mengamankan 3 orang yang terlibat dalam aksi tersebut. Sementara, pemuda di Lampung itu berdalih ikuti tren viral tarian pacu jalur. Selain membuat video permintaan maaf dan menerima sanksi tilang, ketiganya dijerat pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Pemirsa, pertimbangkan kembali untuk membolehkan putra-putri Anda yang di bawah umur berkendara motor. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah, 2 pelajar pengendara motor terluka parah setelah ngebut dan menabrak mobil yang tengah menyeberang. Kecelakaan mengerikan terjadi di Jalan Boulevard Soekarno, Boyolali pada Selasa sore. 2 pelajar yang baru pulang sekolah mengendarai sepeda motor menabrak mobil yang sedang menyeberang. Kecelakaan terjadi saat korban ngebut dan tidak bisa mengendalikan motornya. Akibat benturan keras, keduanya terjatuh, terkapar di tengah jalan dan terluka parah. Tim medis, Dinas Kesehatan dan PMI tiba di lokasi untuk mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit. Selain 2 pelajar yang luka serius, kecelakaan ini mengakibatkan mobil penyok, sementara motor korban rusak parah. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.